Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih diperdebatkan, entah kapan DPR akan mengesahkan. Padahal kasus-kasus kekerasan seksual terus terjadi. Tak henti-hentinya kita dengar cerita pedih dan pilu yang mengiris hati. Bahkan perguruan tinggi tidak kasib dari kasus. Para pejabat di beberapa kampus disebut-sebut menjadi pelaku. Kasus-kasus kekerasan seksual di kampus kerap menunjukkan keberpihakan pada korban sangat minim. Kampus cenderung tidak mampu bersikap maju menyikapi kasus kekerasan seksual. Mengapa kampus sulit mencegah kekerasan seksual dan memihak korban? Bisakah peraturan menteri yang baru menjadi alat yang efektif? Disampaikan oleh Bang Arbi juga, sebagai pendamping korban, saya sangat merasakan itu. Ketika kita mendampingi korban, kekosongan hukum, tidak adanya legal basis tersebut sangat menjadikan advokasi kami, pendampingan korban kami itu menjadi sulit. Karena kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme yang tersedia, mekanisme yang dapat kami tempuh, dan juga sanksi seperti apa yang kampus bisa berikan kepada pelaku tersebut. Bahkan dalam salah satu kasus yang pernah saya dampingi, kasus kekerasan seksual itu forumnya ad hocnya itu disamakan dengan kasus seperti plagiarisme. Padahal kasus kekerasan seksual ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan itu adalah sesuatu yang harus diakui itu. Dan dengan itu saya sangat mengapresiasi Kemendikbud untuk merilis Permendikbud ini, karena ini adalah suatu first step, a very important first step and legal basis untuk menegakkan keadilan tersebut. Dan saya rasa paradigmanya juga harus berubah. Menurut saya kampus yang baik, yang menjaga nama baiknya itu bukan yang denial dengan adanya kasus kekerasan seksual, tapi yang menanggapinya dengan serius dan mau menegakkan keadilan. Jadi nama baik kampus bukan yang menutupi ya, kampus yang menjaga nama baiknya justru yang terbuka, mengakui dan melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. Itu nama baik kampus. Pas sekali, itu nama baik kampus. Disampaikan oleh Bang Arbi juga, sebagai pendamping korban, saya sangat merasakan itu. Ketika kita mendampingi korban, kekosongan hukum, tidak adanya legal basis tersebut sangat menjadikan advokasi kami, pendampingan korban kami itu menjadi sulit. Karena kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme yang tersedia, mekanisme yang dapat kami tempuh, dan juga sanksi seperti apa yang kampus bisa berikan kepada pelaku tersebut. Bahkan dalam salah satu kasus yang pernah saya dampingi, kasus kekerasan seksual itu forumnya ad hocnya itu disamakan dengan kasus seperti plagiarisme. Padahal kasus kekerasan seksual ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan itu adalah sesuatu yang harus diakui gitu. Dan dengan itu saya sangat mengapresiasi Kemendikbud untuk merilis Permendikbud ini, karena ini adalah suatu first step, a very important first step and legal basis untuk menegakkan keadilan tersebut. Dan saya rasa paradigmanya juga harus berubah. Menurut saya kampus yang baik, yang menjaga nama baiknya itu bukan yang denial dengan adanya kasus kekerasan seksual, tapi yang menanggapinya dengan serius dan mau menegakkan keadilan. Jadi nama baik kampus bukan yang menutupi ya, kampus yang menjaga nama baiknya justru yang terbuka, mengakui dan melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. Itu nama baik kampus. Pas sekali, itu nama baik kampus.